Halo Bolo, tak kasih info. Jadi maraknya makam-makam palsu, kita harus waspada karena ada pergerakan yang akan menjurus ke penjajahan seperti di negara sono. Jadi kita harus hati-hati. Oke, seperti apa videonya? Kita putar sekarang. Jadi ada kesamaan pola gerakan antara pemalsuan makam-makam palsu sekarang di Palestina yang dilakukan oleh Zionis Israel dengan pemalsuan makam-makam yang terjadi di bumi Nusantara oleh kelompok Ba'lawi. Ada sama, apa yang samanya? Pemalsuan makam. Satu. Kedua, saya belum mendapatkan data yang sahih, yang teruji di antara semua negara yang melakukan pemalsuan pemakam ini hanya terjadi di dua negara saja. Satu di Palestina, dua di Indonesia. Sehingga apabila ada selentingan suara-suara dari masyarakat yang mengatakan mungkin, katanya begitu, mungkin Ba'lawi ini adalah agen-agennya Zionis, ya jangan disalahkan juga. Karena apa? Ada kesamaan pola gerakan. Lalu mengapa sekarang Zionis Israel harus melakukan sekarang pembangunan makam-makam palsu? Satu jawabannya, untuk membuktikan eksistensi nenek moyang mereka sudah ada ribuan tahun yang lalu. Agar apa? Agar mudah mengklaim ini adalah bangsa leluhur kami. Dan ini pula yang 100% identik dilakukan oleh kelompok Ba'lawi di Nusantara. Dibayar berapa sih, Cil? Kok kamu semangat banget? Kurang lebih begitu ya. Saya nggak dibayar, Bang. Berapa, Sama sekali Cil? nggak dibayar oleh Kiai Imad atau Sayyid Zulfikar atau Kiai Nur Yahya. Saya nggak dibayar, Bang. Dan kenapa saya semangat? Karena saya tergerak hatinya untuk membahas ini. Adanya pembelokan sejarah Nusantara, sejarah NU dan sejarah Jatman membuat hati saya tergerak, Bang. Untuk apa? Untuk berjuang, meluruskan gitu, Bang. Kalau sejarah dibelokkan, maka martabat, harkat, dan harga diri bangsa akan tercabik-cabik, Bang. Dan hilang untuk selamanya. Makanya kita sebagai orang pribumi asli, sedikit demi sedikit membalikan sejarah Indonesia ke sejarah yang aslinya. Gitu ya, Bang. Halo tahu lontong. Halo Bu. Tahu lontong ini ya komen bertanya sama saya gitu. Siapa yang memalsukan kuburan, Mbak? Coba kasih bukti ya dan saksi-saksi yang kompeten katanya ya. Ini ya tahu lontong. Emangnya tahu lontong nggak pernah lihat ya podcastnya Pak Haji Roma Irama itu ya? Kan podcastnya Pak Haji Roma Irama itu ya sering lewat di beranda-beranda ya. Itu ya di podcastnya Pak Haji Roma Irama itu ya mengundang satu persatu ya, yang di Jawa Tengah, Jawa Timur, Solo, pokoknya banyak yang diundang ya, yang ada kuburan-kuburan palsunya itu ya. Mungkin ya pengurus di situ ya, pengurus kuburan di situ ya diundang satu persatu orang pintar-pintar di situ gitu yang ada kuburan palsunya, diundang ya sama Pak Haji Roma Irama ya. Terus ditanya satu persatu, katanya ada yang menjawab ya. Kan nggak itu mah yang nggak izin dulu ya, tahu-tahu katanya ada batu nisan, apa kuburan batu nisan namanya Habib katanya, Ba'lawi gitu. Jadi itu kan mencurigakan pas dibongkar ya, digali sampai 2 meter lebih, nggak ada tuh kain kafannya gitu, nggak ada mayitnya, nggak ada tulangnya, berarti kan palsu ya, memalsukan kuburan itu. Terus ditanya lagi sama Pak Haji Roma Irama ya, itu siapa yang menyuruh gitu. Yang menyuruhnya ya, dia menjawab yang menyuruh Pak Lutfi ya.
semuanya itu ya yang diundang ya satu persatu ya, semuanya menjawab. Yang menyuruh itu Pak Lutfi gitu, tahu lontong ya. Maaf ya Pak Lutfi kalau saya memanggil Pak Lutfi dengan nama Pak ya, bukan dengan nama Habib. Karena menurut saya ya yang pantas dipanggil ya Habiballah itu ya Rasulullah ya. Ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Jadi yang pantas dipanggil ya Habibullah itu ya Rasulullah ya, maaf ya. Terus ya, ini kembali lagi ke tahu lontong. Tahu lontong ya, kalau enggak jelas ya dengan jawaban saya, coba deh minta ya masuk ke podcastnya Pak Haji Rhoma Irama ya, biar yang menjelaskannya langsung ya dari Pak Haji Rhoma Irama ya, karena saya mah cuma melihat di podcastnya Pak Haji Rhoma Irama ya. Jadi yang berhak menjawab lebih jelas itu ya Pak Haji Rhoma Irama gitu ya. Sudah ya, salam cerdas tahu lontong. Banyak makam-makam wali palsu, betul? Ini ya tentu motivasinya macam-macam. Di KBN Nusantara Gusmar kan sudah menjelaskan, tapi intinya yang penting itu yang pengen saya sampaikan, dimana aja kalau ada makam yang ditengarai palsu macam-macam, dimusyawarahkan. Kalau memang terbukti palsu ya harus dihilangkan, karena itu penyesatan. Nanti jangka panjangnya macam-macam, klaim sejarah dan seterusnya repot itu. Karena saya sudah dengar loh, ya ada Habib yang dianggap wali itu, ada makam kucing aja dianggap aulia, ada siapa itu di Semarang itu juga ada Syekh Jumadil Kubro, makam palsu itu. Kemudian itu si Mbah Priok itu juga makam palsu, itu harusnya ditertibkan. Mari kita mulai bergerak untuk menertibkan, untuk mencegah pemalsuan, penipuan di masa mendatang. Kalau yang sudah jadi budaknya nggak mau tobat ya biarin aja, biar ikut terus sampai modar, sampai mampus, terserah gitu loh. Tapi kita harus mencegah bangsa ini, generasi mendatang dari menjadi korban berikutnya. Tuh. Kalau yang udah jadi terlanjur jadi budak ya udah mau ikut kemana, ke neraka sekalian ya boleh, silahkan. Kalau mau tobat juga boleh, enggak juga boleh, nggak usah kita urus. Toh semua orang juga mati, saya juga mati, kita semua juga mati, termasuk budak-budaknya mati, tuannya juga mampus juga gitu. Tetapi untuk generasi mendatang kita harus mewariskan hal-hal yang baik. Kebohongan ini harus dihentikan, termasuk dalam kebohongan makam-makam palsu itu harus dihentikan, harus dikoreksi. Makam Mbah Priok di Jakarta Utara, kita mengetahui bahwa makam itu keramat, ribuan orang datang ke sana setiap tahunnya. Bahkan pernah ada konflik dengan aparat setempat ketika makam itu akan digusur atau dipindahkan dan sebagainya. Kan begitu, FPI pada waktu itu juga turun tangan untuk bisa menyelamatkan makam itu. Ternyata ketahuan bahwa makam itu palsu. Makam Mbah Priok yang sesungguhnya sudah dipindahkan karena dulunya sangat tidak terawat, tidak ada yang mau ngurusnya, karena itu dipindahkan ke tempat yang lain. Nah, sedangkan yang sekarang jadi tempat berziarah orang banyak itu kosong, nggak ada apa-apanya, cuman batu nisan yang ditempatkan belakangan gitu. Nah, tetapi walaupun sudah ditempatkan belakangan dan itu terbukti tidak ada jenazahnya, tidak ada apapun di situ, tetapi orang-orang berziarah datang ke sana, lagi-lagi dengan infak yang luar biasa gitu. Nah, pada akhirnya juga kemarin-kemarin dari penyelidikannya mulai tahun 2010 sampai kemarin, termasuk juga melibatkan MUI, ternyata banyak di Indonesia itu makam-makam Habib palsu. Jadi
kalau misalkan kita lagi butuh duit nih, saya mohon maaf ya, kita lagi butuh duit, kita pesan ke tukang pijin batu nisan, Habib Anu bin Anu bin Anu bin Anu, tempelkan di tempat kosong, maka dalam kurang dari 1 tahun pasti akan mulai diziarahi, dan kita tinggal nempelin kotak kenceleng di situ, maka kotak kencelengnya pasti langsung penuh.